Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 24 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة
para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, salah satu dari jamaah pengajian kita akan dioperasi bypass jantung, ya. Kita doakan semoga operasi tersebut berjalan dengan lancar dan beliau dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Bapak Adi Fajar Shadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Adi Fajar Shadiq anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Adapun hal kedua, insyaallah tanggal 23 Oktober malam ba'da Isya akan diadakan webinar spesial tentang rumah tangga dan keluarga secara online dengan tema manajemen keharmonisan rumah tangga. Manajemen keharmonisan rumah tangga yang diisi oleh kami dan juga oleh Ustadz Syafiq Basalamah. Berdua insyaallah dari jam 7:30 malam sampai 9:30 malam. Karena ini online dan terbatas, maka yang pengen ikut silahkan bisa mendaftarkan diri. Cuman malam hari ini akan saya tunjuk beberapa orang, ya, yang kalau bisa menjawab pertanyaan seputar materi pengajian malam hari ini, maka dia nggak perlu daftar. Cukup menyebutkan nama dan nomor WA-nya saja. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Jadi yang fokus, ya, beberapa orang saja, insya Allah. Kalau yang nggak ketunjuk gimana Ustaz? Ya daftar. Ya, yang nggak ketunjuk ya daftar. Baik. Ayat yang terakhir kita bahas ayat keberapa? Ayat ke-3. Apa bunyinya? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah engkau wahai Muhammad, bisa jadi orang tersebut, yaitu siapa? Ibnu Ummi Maktum, datang untuk membersihkan diri. Ayat yang ketiga disampaikan dalam rangka untuk menjelaskan apa alasan Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat bersikap kurang simpatik kepada sinten? Ibnu Ummi Maktum. Sikap kurang simpatik itu adalah abasa wa tawalla, bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Maka sikap itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada di ayat yang ketiga. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Orang ini wahai Muhammad bisa jadi datang dalam rangka misi mulia. Apa misi mulia tersebut? Mensucikan diri. Orang yang datang dalam rangka misi mulia seperti itu seharusnya disambut. Ya, seharusnya diterima sebaik mungkin. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat yang akan kita pelajari malam hari ini juga masih dalam rangka menjelaskan misi mulia kedatangan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa kedatangan Ibnu Ummi Maktum itu dalam rangka sebuah tujuan mulia, yaitu mensucikan diri, maka masih ada tujuan mulia yang lainnya. Di balik kedatangan Ibnu Ummi Maktum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi berikutnya itu dijelaskan di ayat yang keempat. Apa tujuan Ibnu Ummi Maktum datang? Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru, dia datang untuk mendapatkan pengajaran. Dia datang untuk mendapatkan ilmu. Dia datang untuk mendapatkan tausiah, mendapatkan peringatan. Fatanfa'ahu dzikra. Dan ilmu yang dia dapatkan itu akan memberikan manfaat untuk dirinya. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tergopoh-gopoh, datang dengan penuh kesulitan, walaupun beliau memiliki kekurangan, harus dituntun supaya datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah yazakka au yadzakkaru, ingin mensucikan diri dan ingin mendapatkan peringatan, mendapatkan ilmu. Maka gabungan antara dua ayat ini, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, mengajarkan kepada kita sebuah konsep bagaimana kita memperbaiki diri. Jadi supaya kita benar, supaya kita baik, itu ada konsepnya, ada tahapannya, ada urutannya. Apa urutannya? Yang pertama adalah membersihkan, yang kedua adalah mengisi. Apa konsep yang pertama? Membersihkan dulu, kemudian baru apa? Mengisi. Membersihkan atau pembersihan itu diambil dari yazakka. Ya. Yazakka, membersihkan, mensucikan. Sedangkan mengisi itu diambil dari yadzakkaru, ya. Jadi setelah sesuatu itu dibersihkan, terus diapain? Diisi. Itu yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan at-takhliyah qabla tahliyah. Itu bahasa Arabnya. Dibersihkan dulu baru diisi. Jadi kalau ada botol, okay, kotor, ya, dan isinya air yang keruh, kemudian
akan kita isi dengan air bersih atau akan kita isi dengan madu, kita apakan dulu? Kita apakan dulu? Dikosongkan dulu. Air yang keruh kita apain? Kita buang. Cukup? Bosan. Setelah itu kita apain? Kita bersihkan, kita sabuni, ocok-ocok, kemudian kita buang. Sudah bersih atau belum? Diapain? Mampu apa ya? Ternyata masih bau nggak enak. Kita apa lagi? Kita bilas lagi, bersih sampai bersih. Ini namanya membersihkan dulu. Setelah bersih baru diapain? Baru diisi. Itulah konsep memperbaiki diri. Apa yang mesti kita bersihkan dari dalam diri kita? Kotoran. Kotoran yang harus kita keluarkan dari dalam diri kita nopo? Hah? Dosa. Apa lagi? Iri, hasad, dengki, sombong, riya. Itu harus kita bersihkan dulu. Jadi sebelum kita sibuk untuk menjalankan amal-amal soleh yang bermacam-macam itu, kita harus bersihkan dulu hati kita. Jadi jangan sampai wadahnya masih kotor diisi macam-macam. Kira-kira nanti macam-macam yang kita masukkan ke dalam wadah yang kotor itu terkontaminasi atau tidak? Ya iya. Coba jenengan bayangkan. Ada piring. Ada apa? Piring. Kecemplung nuwun sewu di comberan. Kecemplung di mana? Di comberan. Setelah itu piring itu kita keluarkan. Terus kita bikin nasi goreng. Nasi gorengnya itu ngepul, enak, langsung bruk. Dimasukkan kemana? Piring yang baru dikeluarkan dari apa? Comberan. Terus disuguhkan. Purun jenengan. Mau enggak? Kenapa? Karena mungkin di situ banyak apa nih? Banyak kumannya, banyak kotorannya. Jadi kalau kita pengen memperbaiki diri, kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang ada di dalam hati kita itu harus kita bersihkan. Itu sebabnya kenapa kok kadang-kadang kita merasa wis ngaji tapi efeknya kurang terasa. Sudah membaca Al-Quran, sudah menghadiri apa? Pengajian, sudah mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh para ustadz. Coba sekarang saya tanya, berapa kali kita mendengarkan khutbah Jumat? Berapa kali? Kalau pengajian kan mungkin banyak orang yang nggak hadir pengajian. Kalau khutbah Jumat kan biasanya mau nggak mau pada hadir. Berapa kali orang dengerin khutbah Jumat seumur hidup? Perubahannya mana? Mana berubah? Wah gue salah khotibe Ustaz, gue khutbah orang menarik. Oh, sing salah wong liya ya. Kenapa kita tidak introspeksi diri? Mungkin saja ilmu yang luar biasa yang disampaikan tadi itu masuknya ke dalam hati yang masih kotor. Ibarat wadah yang baru dikeluarkan dari napa wau? Dari comberan. Sehingga efek yang ditimbulkan itu tidak maksimal. Bukan kok setelah ini ya wis nek gue rosah
Ngaji baik bukan. Tapi ada hal yang perlu kita perbaiki dari dalam diri kita. Dan ada tahapannya memperbaiki diri. Ada aturannya. Ya, ada urutannya kalau orang mau memperbaiki diri. Yang pertama dia lakukan adalah pembersihan, baru setelah itu pengisian. Jadi sebelum hati kita diisi, diapakan dulu? Dibersihkan dulu. Ya. Apa Ustaz yang perlu dibersihkan Ustaz? Ya, dosa-dosa dan maksiat. Ya. Caranya Ustaz, yang paling simple caranya adalah dengan taubat. Ya. Taubat dari apa? Dari semua dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan. Ya, pokoknya kita berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyesali semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Wah, itu dahsyat itu efeknya. Ibarat wadah itu, wadahnya sudah bersih, kinclong, ya, wangi. Begitu dimasukkan ilmu, maka ilmunya bleng masuk. Dahsyat itu. Ya. Itulah konsep yang pertama, yaitu membersihkan dulu. Ya, jadi harus kita bersihkan hati kita. Caranya dengan bertaubat, taubatan apa? Nasuha. Kemudian kita bersihkan terus. Kalau ada kotoran lagi, pripun? Bersihkan lagi. Kotor lagi? Bersihkan lagi. Berarti pembersihan itu adalah kerjaan umur hidup. Jadi orang anak pre ini nggak ada pensiunnya membersihkan hati. Ya. Kotor lagi, bersihkan lagi. Kotor lagi, bersihkan lagi. Seperti baju yang kita pakai ini, begitu kotor, cuci lagi. Dipakai, kotor lagi, cuci lagi. Kena keringat, cuci lagi. Kena kotoran, cuci lagi. Memang seperti itu. Cuman kita selama ini lebih fokus kepada membersihkan apa? Baju daripada membersihkan hati. Ya. Padahal yang dilihat sama Allah apa? Hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada bentuk lahiriah kalian, dan bukan melihat kepada tubuh kita, gede, kecil, apalagi tinggi, pendek, hitam, putih, keriting, lurus, mancung, pesek. Itu enggak dilihat sama Allah SWT. Juga tidak melihat bagaimana penampilan luar kita, lahiriah kita. Apakah bajunya warnanya hijau, kuning, biru, apalagi ya, hitam, merah. Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat sama Allah adalah hati kita. Wa a'malikum, dan amal kita. Itu yang akan dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, sesuatu yang sudah bersih itu harus diapain? Harus diisi. Harus diisi. Jangan dibiarkan kosong blong. Walaupun bersih, sesuatu yang bersih, kalau dibiarkan aja nggak diisi, lama-lama ya kotor. Ya. Kalau nggak percaya, jenengan bersihkan rumah jenengan, bersih. Setelah itu ditinggal setahun. Ketika pulang, ya kotor lagi. Jadi sesuatu yang sudah bersih ini harus diisi. Ya. Diisinya dengan apa? Diisinya dengan sesuatu yang baik. Ya. Makanya diistilahkan oleh para ulama kita at-takhliyah qabla tahliyah. Tahliyah itu maknanya secara bahasa itu bukan hanya mengisi, tapi mengisi dengan sesuatu yang indah atau menghiasi.
Jadi ibarat rumah itu setelah dibersihkan, dipel, terus dipasang nopo? Aksesoris, ada meja, ada nopo? Ada kursi, ada kipas angin, ada lampu. Pokoknya lengkap lah di situ. Ada bed, ada lemari yang indah, yang cocok. Jadi setelah ruangan itu dibersihkan secara bersih, setelah lahan itu kita bersihkan, kita siapkan, maka kita perlu menanam bibit. Bibit apa? Unggul. Gak cukup kita hanya sekedar menemukan atau nanam senandure. Jangan. Kenapa? Eman-eman, wong lahan itu sudah kita apain? Sudah kita siapkan. Sudah kita bersihkan sebersih-bersihnya lahan tersebut. Setelah kita bersihkan, kita siapkan, baru kita tanami. Kita cari benih-benih yang unggul, ya. Supaya apa? Supaya tumbuhnya bagus, ya. Nah, benih unggul itulah amal soleh. Contohnya apa Ustaz? Contohnya seperti ini, kita hadir hari ini. Dan itulah yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Ya. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mendapatkan isi dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti jenengan hari ini datang untuk apa? Ngisi apa? Ngisi hati. Dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Nanti kita akan jelaskan. Au yadzakaru fatan fa'ahu dzikra. Jadi kita isi. Ya, kita isi. Oke. Jadi konsep memperbaiki diri adalah dengan apa? Membersihkan, kemudian mengisi. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, au yadzakkaru, terus apa? Fatan fa'ahu dzikra. Perhatikan baik-baik, ada kalimat fatan fa'ahu. Dan peringatan itu bermanfaat untuknya. Berarti misi kita belajar adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang harus kita cari setiap hari adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya setiap pagi doa kita apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala adalah setiap hari seharusnya kita berpikir, hari ini saya dapat ilmu yang bermanfaat atau tidak. Setiap hari. Kenapa Ustaz? Karena setiap hari kita berdoa minta itu kepada Allah. Setiap pagi kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Setiap pagi kita berdoa. Pertanyaannya, sore harinya, malam harinya, selama satu hari full ini, kita dapat ilmu yang bermanfaat atau tidak? Setahunya kita sudah dapat ilmu yang bermanfaat atau tidak? Ketika kita menghadiri majelis ta'lim, ketika kita ngaji, ketika kita dengerin radio, kita merasa lebih dekat kepada Allah atau tidak? Seandainya kita merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat sih ke priyo Ustaz, tambah semangat boleh ibadah. Itu berarti mendekat kepada sinten? Allah. Tambah bebeh golek maksiat. Berarti nek kebalikannya napa? Jadi mendekat kepada Allah itu tambah semangat ngibadah, tambah bebeh maksiat.
Berarti nek menjauh pripun? Tambah bebeh ngibadah, tambah semangat maksiat. Na'udzubillahi min. Coba ketika kita ngaji, ketika kita mendengarkan pengajian, ketika kita menghadiri majelis taklim, yang kita rasakan itu setelah selesai pengajian semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah. Di situ kita mengukur apakah hari itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau tidak. Sehingga yang penting itu bukan sekedar menghadiri majelis taklim. Yang penting itu bukan sekedar mendengar apa? Pengajian. Tapi apakah di majelis taklim itu, di pengajian itu, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau tidak? Ilmu yang bermanfaat itu yang sumbernya apa? Yo apalagi kalau bukan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menghadiri pengajian itu, pengisinya itu menyampaikan opini pribadi dia, pendapat pribadi dia, atau yang dia sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang disampaikan apa? Al-Qur'an, hadis atau pendapat pribadi. Ya. Sehingga jangan kemudian apa-apa Quran, apa-apa hadis. Lu itu ilmu yang bermanfaat kok. Apa ada sesuatu yang bermanfaat, lebih bermanfaat dibandingkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Makanya apa kata Nabi SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Manusia yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang terbaik. Kita lagi apa? Belajar Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran kita pelajari. Mudah-mudahan itu indikator ilmu yang bermanfaat. Dah. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Kemudian tahunya ilmu itu, majelis taklim itu mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Di majelis taklim tersebut kita dimotivasi untuk mengamalkan ilmu. Dinapa? Motivasi, disemangati untuk mengamalkan ilmu. Jadi enggak cuma sekedar belajar ayat, belajar apa? Hadis, tapi juga sering dimotivasi untuk mengamalkan ayat dan hadis tersebut. Ya. Sering ditanya gimana sholatnya, tambah bagus atau belum? Yang belum sholat di masjid sudah berangkat ke masjid atau belum? Yang sudah berangkat ke masjid biasanya telat, sudah gasik atau belum? Itu yang terkait dengan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Yang hubungannya hablum minan nas, sering diingatkan. Yang punya orang tua sudah berbakti kepada orang tuanya atau belum? Yang punya anak sudah maksimal mendidik anaknya atau belum? Yang punya istri sudah tambah sayang kepada istrinya atau belum? Yang punya suami sudah semakin berbakti melayani suaminya atau belum? Itu yang diajarkan. Jadi kalau misalnya jenengan hadir ke majelis taklim, kok setiap hadir yang diingatkan gimana, sudah ada perbaikan atau belum, sudah ada perkembangan atau belum, sudah ada peningkatan keimanan atau belum? Kalau itu yang selalu diingatkan,
maka insya Allah itu adalah tanda bahwa majelis taklim itu adalah majelis taklim yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lah kalau yang enggak bermanfaat apa Ustaz? Yang enggak bermanfaat itu kalau kita hadir di sebuah majelis taklim, isinya cuma debat, isinya cuma menjelek-jelekkan, tidak ada unsur, tidak ada ajakan untuk memperbaiki diri. Biasanya majelis taklim yang seperti itu membuat hati menjadi apa? Keras. Harusnya hatinya apa? Lembut. Harusnya hatinya lunak. Begitu keluar dari majelis taklim, gawane apa? Kesuh, panas, sebel. Ini bukan majelis taklim yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Isinya caci maki. Begitu keluar dari majelis taklim malah dapat kosakata sing orang genah. Biasanya kita mendengar kosakata kotor seperti itu di mana? Di pasar, terus di mana? Ya, di terminal. Kok di masjid ada kata-kata kotor kayak gini ya? Maka dari situ kita bisa mengetahui bahwa itu bukan majelis taklim yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi indikatornya satu, mengajarkan apa? Al-Quran dan hadis. Dua, memotivasi untuk apa? Mengamalkan ilmu. Yang ketiga, majelis taklim yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu tandanya adalah ada keteladanan di situ. Ada apa? Keteladanan. Keteladanan dari siapa? Ya dari yang ngisi. Jadi ora jar koni. Saya kasih tahu. Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu murid terunggulnya Imam Syafi'i rahimahullah. Yang hadir majelisnya ribuan, bahkan belasan ribu. Rata-rata mereka hadir untuk belajar adab dari Imam Ahmad. Karena gurunya itu layak dijadikan apa? Teladan. Teladan dalam ibadah, teladan dalam perilaku, teladan dalam tutur kata. Makanya tadi saya katakan, hadir pengajian kok malah dapat kosakata sing ora bener. Bagaimana akan memberikan teladan? Ya. Oke. Tadi saya janjikan ada apa? Pertanyaan ya. Oke. Sudah siap belum? Sebutkan konsep memperbaiki diri. Monggo. Bagus. Pembersihan kemudian pengisian. Nanti sebut nama sama nomor ya ke kameramen ya. Oke. Pertanyaan kedua. Sebutkan dua tanda majelis taklim yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada keteladanan. Bagus. Sama ya. Nanti ke sana. Pertanyaan ketiga. Sebutkan doa yang tadi saya sebutkan yang dibaca di pagi hari. Monggo. Masya Allah, barakallahu fiik. 3 ya. Terus yang lainnya Ustaz daftar.
Silakan sebutkan nama sama nomor WA ke kameramen. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.